hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore ini menjelang waktu maghrib sejam lagi kita sudah bisa kembali bertemu di dalam majelis yang hari ini sama-sama kita akan membahas dari kisah-kisah para nabi yang kita akan teruskan, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana sudah dijelaskan dari penciptaannya, maka setelah dari penciptaannya Adam itu Allah bentuk menjadi manusia, tetapi ia tetap sosok tanah liat selama 40 tahun. Jadi 40 tahun itu masih tanah liat ya. Para malaikat berlalu melewatinya. Mereka dihinggapi rasa takut dengan apa yang mereka lihat. Dan iblis yang merasa paling takut, ia biasanya melewati sosok Adam memukulnya, yang akan membuat suara ya seperti tembikar. Jadi bagaimana ketika iblis melewati Adam, dia merasa takut dan hampir sering memukulnya. Dijelaskan dalam surah Ar-Rahman ya, ayat ke-40. Atau ayat ke-14 ya. Yaitu firman Allah, khalaqal insana min salsalin kal fakhor ya. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar ya. Jadi seperti tembikar ya. Bagaimana Allah menciptakannya. Kemudian saatnya mendekat untuk meniupkan ruh ke dalam Adam ya, ke dalam dirinya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 37 ya. Surah ke-21 ayat ke-37. Khuliqal insan min ajal ya. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Dan seterusnya ya. Bagaimana dia memerintahkan kepada para malaikat ketika akan meniupkan ruhku kepadanya, bersujudlah di hadapannya. Allah meniupkan rohnya ke dalam Adam, dan ketika mencapai kepalanya Adam menjadi bersin ya. Jadi itu bersin itu ada dari zaman Nabi Adam ya. Jadi bersin itu fitrah ya. Fitrahnya manusia ya bersin. Itu luar biasa ya. Karena itu bersin nggak boleh ditahan-tahan gitu ya, nggak akan kuat kalau ditahan-tahan gitu ya. Karena bersin itu mengeluarkan virus ya, dan menetralkan jantung. Itu luar biasa ya. Itu sebuah manfaat yang besar dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dengan hanya bermodalkan bersin ya. Sayang sekali kita banyak mengkufuri nikmat yang berharga ini.
gitu. Giliran bersin ditahan-tahan, tapi giliran hoai gitu ya, menguap gitu, wah kemana wae gitunya. Nah itu ya, padahal bersin yang dianjurkan, hoai yang dilarang gitu ya, menguap yang dilarang gitu. Iya, ya wajar kalau ngantuk, hanya saja kalau sampai mengeluarkannya kemana-mana itu kan hoai gitu ya. Orang juga ngelihatnya goreng sih ya mah gitunya. Nah itu, karena menguap juga ada adab-adabnya ya gitu. Ada adab-adabnya, ada aturannya. Ketika misalnya sedang sholat ya, ditutup uap itu ya, jangan sampai terbuka gitu. Karena setan akan masuk ke orang yang menguap gitu ya, sampai membuat setan itu tertawa ya gitu. Jadi sangat tercela sekali perbuatan menguap itu. Jadi jangan sesekali sengaja gitu ya. Apalagi nah ini yang anak muda nih apalagi ya gitu, kecapean gitu ya, nggak ada tutupan gitu ya, sedang menguai gitu ya, sedang hoai gitu ya. Nah ini harus hati-hati ya, karena itu bisa merusak sholat gitu ya, walaupun tetap sah gitu ya gitu ya. Kita lanjut ya. Jadi Adam waktu itu bersin ya, maka para malaikat berkata, katakanlah kul alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah ya. Maka kita disunahkan kalau bersin mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillah. Kemudian nanti dibalas ya oleh temannya. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka temannya membalas yarhamukallah gitu kan. Kita balas lagi yahdikumullah ayuslih balakum, udah gitu. Semoga Allah menyayangimu gitu. Kemudian kita balas, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian dan membereskan urusan-urusan kalian. Itu luar biasa ya. Dari doa ketika bersin. Para malaikat, oh udah ya. Maka Adam mengulangi ya, segala puji bagi Allah gitu. Allah berkata kepadanya, Tuhanmu telah memberikanmu rahmat. Ketika ruh mencapai matanya, maka Adam membuat takjub gitu ya. Dan beliau melihat buah dari surga. Luar biasa ya. Lihat buah dari surga. Udah beda ya dengan buah di dunia. Hanya saja yang sama itu rasanya ya. Rasanya pasti min kullis samarot gitu ya. Lahum fiha min kullis samarot gitu. Seperti yang kami makan dahulu di dunia gitu ya. Tapi bentuknya Allah alam ya. Jadi lebih luar biasa ya. Durinya tidak membahayakan kalau di surga itu, duri buahnya itu. Luar biasa ya. Kalau kita kan duri yang durian itu ya, sekali disentuh gitu ya gitu. Jadi buah apa yang bisa dimakan tapi berdarah kalau disentuh gitu ya. Nah itu, jawab sendiri ya. Buah yang bisa dimakan tapi kalau disentuh berdarah gitu. Ya. Kemudian ketika mencapai perutnya, Adam merasakan nafsu makan ya. Dia ingin meraih buahnya, dia ingin buru-buru melompat gitu ya. Sebelum ruh bisa mencapai kakinya, sehingga dia bisa memakan buah dari surga. Maka Allah berfirman ya, manusia itu diciptakan tergesa-gesa gitu ya. Selalu tergesa-gesa. Nah ini ya, kulikol insanu min ajal ya, tergesa-gesa manusia itu, ingin nikmat gitu ya, segera cepat gitu ya dia dapatkan, ingin sebuah makanan gitu ya,
kamu deui keur misalna duit mah wah hejo gitu nya luar biasa gitu nya karena duit mah hejo gitu nya hoyong langsung gitu wah kesitna teh gitu nya tapi giliran menuju akhirat boro-boro gitu nya salat sunah oge wah susahna minta ampun gitu nya cepatnya minta ampun malah gitu ya ya harusnya salat sunnah itu khusyuk ya ini mah cuman 1 menit lah gitu ya baru-baru 1 menit gitunya 30 detik lah gitunya cepat gitunya malah dia mahnya senam gitunya iya no sok senam ya senam lebih lama daripada sholatnya gitunya giliran sholat wah gitunya cepatnya itu wah suksak gitu kan tapi pas senam wah gitu nah, itu hati-hatinya gitu ai kanu haram mah wah langsung tentunya ai kanu halal wah, ke ibadah boro-boro gitu ya nah itu ya ini jadi pelajaran buat kita ya giliran misalnya ingin pengajian gitu dia itu ada ustadz yang siap gitunya susah gitu ya susah konfirmasi gitunya kayak ustadz gitu kudu musyawarah heula repot gitunya kayak rapat heula gitunya bisa saeutikhan repot gitunya iya mah jadi pengosan ya jadi terjadi gitunya karena rapat gitu 1 tahun rapatnya pengawasannya seberapa kali gitu ya aduh kacau gitu ya ustadz yang geus hayang ya ilmu teh geus jadi gitunya geus diketik gitunya geus jauh-jauh gitunya geus hujanan gitunya aduh datang teh ke ustadz gitu. Aduh terus sungguh terlalu gitunya aduh nah gitu ya konfirmasinya lama gitu ya giliran si ustadz salah langsung gitunya di komen oh ustadz ya can koordinasi gitu salah ya can koordinasi ke ketua gitunya langsung gitu oh sadia deui gitu saya tinggas melarian badal ya teh nah ustadz ka dieu gitu teh koordinasi pisan langsung gitu kan rame gitu nya giliran itu rame gitunya itunya istijal jelema teh nya tergesa-gesa gitunya gitu kalau kita hatinya lapang kita memaafkan gitu ya gitu kalau ngasih enggak juga nggak apa-apa gitu ya gitu siap gitu udah si ustadz teh iya nya tengarap duit gitu nya tengarap amplop kan ngarap isina gitu seurna eta mah ketang gitu ya nah itu jadi pelajaran ya buat kita agar manusia itu lebih bisa memperhitungkan dirinya ya lebih bisa evaluasi dirinya ya introspeksi jangan giliran orang salah cuman giliran ada kesalahan leutik gitunya kadang-kadang kita terlalu memperpanjang gitunya gitu kalau kita bilang dong kieu gitunya udah gitu aja simple gitu ya nanti lebih baik begini gitu aja nasihatnya itu simple nasihat itu ya nggak usah berpanjang kayak kieu gitunya jadi berkecabang-cabang wah luar biasa kayak ngerakeun si mah gitu lah kayak jadi gitu-gitukeun gitunya dibahas gitu mau jadi beres gitu nya nggak usah dibahas kesalahan itu ya gitu cukup kita peringatkan singkat gitunya gitu mengena pada orang yang dinasehati itu ya nah itu ya jadi pelajaran buat kita akan bahayanya istijal gitu ya dan kita harus banyak-banyak menuntut ilmu ya gitu supaya peraturan-peraturan dalam Islam kita bisa memperbaikinya gitu ya akhlak-akhlak moral gitu ya bisa memperbaiki diri kita ya gitu itu saja dahulu ya yang bisa disampaikan karena waktu ya insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya mengenai kisah-kisah para nabi ya insya Allah besok kita lanjut lagi dari sebab-sebab pertolongan Allah ya yaitu dengan khusyuk ya gitu jadi khusyuk itu bukan nama orang saja gitu ya gitu ada nama orang itu yang suka ngajar tahsin gitu ya gitu
Tapi bukan hanya nama orang gitu, tapi bagaimana bagaimana bisa kita merealisasikannya ya, khusyuk itu nanti besok diterangkan ya, tetap di channel yang sama ya. Begitu saja dahulu ya. Walafu minkum Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.